Masih kita mengkaji kitab Al-Khusyu' fi Shalah, Syekh Muhammad bin Lutfi As-Sabawi. Al-umur allati tu'inu 'ala al-khusyu', perkara-perkara yang dapat membantu kekhusyuan. Ada beberapa hal dalam kitab ini yang ditulis oleh sang penulis musannif yang dapat membantu kekhusyuan. Hal-hal ini sifatnya relatif. Boleh jadi ada satu hal yang buat seseorang itu sangat membantu kekhusyuannya, tapi buat orang yang lain ternyata hal itu tidak seberapa. Yakin apa yang ditulis oleh penulis ini berdasarkan pengalaman beliau mengkaji Al-Quran, As-Sunnah, di samping apa yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Hal pertama yang sudah kita bahas yang sangat membantu kekhusyuan adalah melakukan persiapan khusus sebelum kita melaksanakan sholat. Sholat tidak kita laksanakan spontan begitu saja, nggak ada persiapan, tapi sebelum tiba waktunya kita laksanakan sholat, kita sudah lakukan persiapan-persiapan. Dan persiapan-persiapan itu diisyaratkan oleh banyak sunnah Rasul. Ada Rasul perintahkan kita berangkat lebih segera ke masjid sebelum waktunya. Itu bisa kita pahami sebagai salah satu bentuk persiapan. Rasul perintahkan kita masuk masjid, baca doa, laksanakan sholat tahiyatul masjid, lalu baca berbagai macam zikir atau tilawatil Quran. Ketika selanjutnya adzan dikumandangkan, ikuti kalimat-kalimat adzan itu, resapi dan balas, jawab setiap kalimat adzan. Itu bagian dari persiapan-persiapan yang diuraikan dalam As-Sunnah. Meskipun Rasul tidak sebutkan ini semua bagian dari persiapan sholat, tidak disebutkan oleh beliau, tapi bisa dihayati bahwa itu adalah bagian dari persiapan-persiapan sebelum kita melakukan sholat. Yang kedua yang dapat membantu, innal khusyu'a murtabitun bima'nal ihsan aqdamul irtibat. Sesungguhnya kekhusyuan itu berkaitan erat dengan makna al-ihsan, kebaikan. Khusyuk sangat erat kaitannya dengan kebaikan, keindahan. Bahkan hubungan terbesar antara khusyuk ada dengan kebaikan. Wal ihsanu min a'la maratibil ubudiyah, dan ihsan itu bagian dari tingkatan ubudiyah tertinggi, tingkatan penghambaan diri kita kepada Allah yang paling tinggi. Wa huwa kama arrafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan definisi ihsan sebagaimana sudah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya, di antaranya dari sahabat Umar bin Khattab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah sikap ketika kamu menghambakan diri kepada Allah, ketika kamu menyembah Allah, sikapmu sikap seperti seseorang yang melihat Allah.
melihat kebesaran Allah, kemahaagungan Allah. Ketika kita lihat indahnya makhluk, hebatnya ciptaan Allah, di situ kita melihat sang penciptanya. Mereka yang beribadah dengan sikap seolah melihat sang pencipta, melihat Allah, tentu sikap ibadahnya berbeda dengan mereka yang tidak ada perasaan itu. Atau fa'illam takun tarahu, kalau toh sikap seolah kita melihat Allah itu belum ada dalam diri kita belum sanggup ke sana, laksanakan ibadah dengan keyakinan fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Siapapun kita, ketika melaksanakan ibadah, kita yakin banget kita sedang diawasi oleh Allah. Kita nggak akan main-main, kita akan lebih khusyuk, lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Hal-hal yang kita ketahui itu nggak pantas dilakukan, pasti tidak akan kita lakukan. Apakah itu berupa banyak gerakan, ataukah itu berupa mulut kita bacaan sholat tapi hati kita nggak ada di situ. Kita sadar Allah maha melihat, Allah tahu mulut kita membaca apa, Allah tahu hati kita kemana. Kita malu kepada Allah. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Wal khusyu'u yatahaqqaqu bi iqbalil 'abdi 'ala Allah bi fikrihi wa qalbihi wa jawarihi. Khusyuk itu akan terbentuk ketika seorang hamba menghadap Allah dengan segenap fikirannya, hatinya, dan seluruh anggota tubuhnya. Khusyuk akan terbentuk ketika kita menghadap Allah dengan segenap fikiran, hati, dan seluruh anggota tubuh kita. Nah itu kita perlu memohon perlindungan kepada Allah dari upaya makhluk Allah, iblis, jin, yang memang diizinkan oleh Allah untuk menggoda kita. Allah yang kasih izin, kita minta doa pada Allah, minta perlindungan pada Allah agar kita tidak tergoda oleh mereka. Ada seorang sahabat Nabi yang mengadu kepada Nabi. Setiap kali sholat, sang sahabat ini merasa diganggu oleh iblis, oleh setan. Oleh Rasul diperintahkan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Meludahlah ke arah sebelah kiri. Perintah kedua enggak mungkin kita praktekkan. Kata sang sahabat, saran Rasul aku praktekkan. Ternyata betul, semenjak itu sholatnya yang semula selalu merasa diganggu iblis tidak lagi. Nah, mohon perlindungan pada Allah, Rasul tidak ajarkan kalimatnya bagaimana. Intinya, asal masalahnya, pokoknya mohon perlindungan kepada Allah. Apakah dengan sebelum takbiratul ihram kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kalimat mohon perlindungan? Ataukah yang kita baca a'udzubillahi sambil alim minasyaitonirrajim itu juga kalimat permohonan perlindungan? Atau dengan menukil ayat Quran yang arahnya ke situ, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, itu juga kalimat mohon perlindungan. Jadi asal masalahnya Rasul perintahkan kita memohon perlindungan kepada Allah. Bagaimana kalimatnya terserah.
Kalau ditanya mana dalilnya mohon perlindungan dengan baca ini, memang nggak ada dalilnya. Dalil yang ada di asal masalahnya, perintah memohon perlindungan itu perintah Rasul. Dalam hadis sahih, ketika seorang sahabat mengadukan masalah yang sering terjadi pada beliau, setiap kali sang sahabat ini mau mengerjakan sholat, kalau setiap masalah detailnya selalu ada dalilnya, selalu ada ayatnya, Al-Quran nggak cukup cuma 6.000 sekian ayat. Banyak masalah-masalah lain yang dalil untuk asal masalahnya ada. Seperti setiap kali kita sadar telah mendapatkan nikmat Allah, Rasulullah bahkan Allah perintahkan kita untuk gembira. Setiap kali kita sadar telah mendapatkan nikmat Allah, Rasul perintahkan kita untuk gembira. Dalilnya mana? Surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul, sampaikanlah wahai Rasul, bifadlillah, berkat karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, fabidzalika, dengan kedua hal itu, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia, bergembira. Allah yang nyuruh kita gembira. Nah, ekspresi gembiranya bagaimana? Allah dan Rasulullah tidak berikan aturan detail. Ketika itu menggambarkan, mengekspresikan kegembiraan kita menyambut nikmat Allah, maka itu menjalankan perintah Allah. Yunus 58. Kita gembira diberi hidayah sebagai muslim mukmin, ditakdirkan menjadi umat Rasulullah Muhammad. Lalu setiap kali sadar hari kelahiran beliau, kita ekspresikan kegembiraan kita dengan berbagai macam bentuk. Dalilnya ini Yunus 58. Ketika ditanya, memang ada dalil gembira menerima nikmat Allah berupa diutusnya Rasulullah dengan melakukan ini itu? Ya nggak ada, dalil detailnya nggak ada. Dalil asalnya ini, ekspresi gembiranya bagaimana? Terserah, selama diekspresikan dengan sesuatu yang tidak melanggar syariat. Jadi dalam hal mengekspresikan kegembiraan mendapat nikmat Allah, silahkan lakukan apapun selama tidak melanggar syariat. Jangan lantas, oh nggak ada contoh dari Rasul, nggak boleh. Nggak semuanya. Apa yang diperintahkan Rasul, jalankan. Yang dilarang, tinggalkan. Bagaimana yang nggak diperintahkan, nggak dilarang, termasuk ini bagaimana mengekspresikan kegembiraan. Nggak ada perintah Rasul, nggak ada larangan Rasul. Otomatis ketentuannya, selama pengekspresian kegembiraan itu dilakukan dengan cara yang tidak melanggar syariat, silahkan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Banyak masalah lain, asal masalah Allah, Rasulullah perintahkan kita tutup aurat. Ada nggak dalil detail tutup aurat harus pakai baju begini, baju begini, baju begini? Nggak ada. Silahkan mau pakai baju apapun, selama nutup aurat. Kalau apapun yang nggak dicontohkan Rasul, nggak boleh. Kita sholat pakai celana panjang, pakai baju biasa. Pernah nggak Rasul begitu?
Nggak pernah. Sholat pakai baju hitam, sarung hijau, peci hitam, Rasul pernah nggak? Nggak pernah. Dalilnya Allah, Rasulullah perintahkan tutup aurat. Pakai pakaian warna apa? Bentuk modelnya bagaimana? Nggak ada dalam hadis. Silahkan, selama itu nutup aurat itu boleh. Sebaliknya, bentuk pakaiannya, model pakaiannya seperti pakaian orang Arab, yang otomatis seperti pakaian Rasul, pakai gamis, tapi transparan banget, kelihatan bagian dalamnya. Justru itu bid'ah, walaupun pakai gamis. Jadi kita harus berpikir luas dan luas memahami agama. Jangan setiap detil masalah harus selalu ada dalilnya. Banyak masalah yang tidak ada dalilnya. Kita pakai celana panjang, pakai kaos, nggak ada dalilnya. Kita sholat seperti itu. Banyak masalah. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi kekhusyuan akan terbentuk ketika kita menghadap Allah dengan sepenuh pikiran, hati, dan anggota tubuh kita. Otomatis anggota tubuh kita sholat, ada di dalam sholat. Anggota tubuh kita yang bisa keliaran kemana-mana, pikiran dan hati. Unsur terbesar kekhusyuan ada di pikiran dan hati. Kalau anggota tubuh, semua kita bisa mengendalikan anggota tubuh. Paling gampang, yang susah mengendalikan hati dan pikiran. Nah, itu aktivitas apapun yang bisa mengendalikan hati dan pikiran kita, itu sangat membantu kekhusyuan. Walaupun ternyata semenjak masa Rasul, jangankan hati dan pikirannya, bahkan fisiknya pun banyak yang tidak anteng semenjak masa Rasul. Tentu makin kesini makin banyak. Dia sholat, tangannya gerak-gerak kemana-mana, matanya jelalatan. Itu tanda fisiknya itu udah nggak khusyuk. Bagaimana dengan hati dan pikiran? Para sahabat Nabi sering melihat ada orang lain sholat kok tangannya gerak-gerak, mereka akan langsung tegur. Di antara keteguran mereka, lau khasa'a qalbu hadza la khasa'a jawarihuhu. Ini orang ini kalau hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya pun anteng. Bergerak-geraknya anggota tubuh untuk hal di luar gerakan sholat, itu menandakan hatinya, pikirannya tidak anteng, tidak khusyuk. Wa inda idzin sayaqbalullahu alaihi bil maghfirati wal qabul. Ketika kita ngerjain sholat, pikiran, hati, dan anggota tubuh kita semuanya hadir di situ, maka pada saat itulah Allah akan terima ibadah kita, dengan Allah curahkan maghfirah, ampunan untuk kita. Allah akan catat di catatan amal kita. Kama jaa fil hadisil qudsi, sebagaimana ada datang dalam hadis qudsi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa yang beliau terima dari Tuhannya azza wa jalla. Hadis qudsi, annahu qala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, idza taqarrabal abdu ilayya shibran
Ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan lebih mendekati dia sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, jika hamba mendekati aku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku mendekat si hamba itu sedepak. Wa idza atani yamshi, jika hambaku mendatangi aku dengan berjalan kaki, ataituhu harwalatan, aku akan mendatangi dia jauh lebih cepat dibanding itu. Ini menggambarkan bahwa ketika kita melakukan satu kebaikan yang disenangi Allah, maka balasan dari Allah jauh lebih baik, lebih besar dibanding kebaikan yang kita lakukan. Enggak ada Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, pasti dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Beda halnya dengan kesalahan yang kita perbuat, Allah balas sesuai dengan kesalahan kita, tidak dilebihkan. Dari situ ulama membuat ungkapan, Allah membalas dosa seseorang sesuai kesalahannya, membalas kebaikan seseorang jauh lebih baik dibanding kebaikannya. Allah membalas kesalahan seseorang dengan keadilannya, membalas kebaikan seseorang dengan karunia dan rahmatnya. Jadi untuk kesalahan, keadilan Allah terapkan. Untuk kebaikan, karunia dan rahmat, kemurahan yang Allah terapkan. Ini patut untuk kita terapkan dalam keseharian kita, mencontoh apa yang diperbuat Allah. Ketika anak kita melakukan kesalahan, berikan hukuman sesuai kesalahannya. Ketika melakukan kebaikan, berikan balasan yang jauh lebih mensupport, mendorong dia untuk lebih baik lagi. Jamaah dan Allah bayyakum ajma'in. Wa kama jaa fi hadisin Abi Dzar, sebagaimana ada dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, berkata sang sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi. Allah akan selalu memperhatikan hamba dalam salatnya dengan catatan malam yaltafit. Selama si hamba itu dalam salatnya, pikiran, hati dan anggota tubuhnya fokus, matanya fokus, memandang tempat sujud, dia tidak tengok-tengok, maka selama itu Allah berikan perhatiannya terus, Allah berikan curahkan ampunannya, kasih sayangnya terus selama si hamba ngerjain sholat. Selama fokus dalam sholatnya, pikiran, jiwa, raga nggak kemana-mana. Sebaliknya, walaupun sholat ketika nggak fokus, mata jelalatan kemana-mana, fa'idal tafata, jika si hamba dalam sholatnya tidak lagi fokus, sarrafa wajhahu anhu, maka Allah palingkan perhatiannya tidak lagi kepada si hamba. Ini ketika kita sholat kita fokus, kok saat itu kita mati, sudah pasti kita mati dalam rahmat Allah, ampunan Allah, dalam pantauan perhatian dari Allah. Sebaliknya, walaupun kita sedang sholat mati, tapi sholat kita sholat yang diabaikan oleh Allah, tidak diberikan perhatian oleh Allah, kita nggak termasuk mati istimewa. Meskipun kita mati sedang sholat. Sama halnya mereka yang sedang jihad menghadapi musuh Allah di medan perang,
Mati nggak otomatis matinya mati syahid, nggak otomatis. Tapi yang tahu ya cuma Allah. Nggak salah ketika si A lagi sholat subuh dia langsung meninggal, enak banget dia, pengen gue seperti dia. Itu nggak salah, karena memang kita menilai dari apa yang terlihat. Begitu juga sahabat Nabi, ketika ada sahabat temannya yang meninggal di medan perang, mereka menyanjung, beruntunglah dia mati syahid. Itu nggak salah. Tapi pernah Rasul kasih tahu tidak? Dia tidak masuk surga, justru masuk neraka. Itu sebagai warning, sebagai peringatan buat kita. Tidak setiap orang yang melakukan kebaikan pasti akan dapat penilaian baik dari Allah. Harus lebih hati-hati. Urusan hati yang harus dijaga, niatnya. Begitu juga berangkat perang. Niat sangat menentukan apakah kita mendapatkan pahala syahid atau tidak. Ketika sebelum perang kita sudah berlatih melepaskan mortir, selalu kena, maju perang yakin banget. Tank Israel 10, aku dengan waktu 5 menit bisa membasmi semuanya. Ada kesombongan, nggak mati syahid. Tapi ketika berangkat yang dia ingat bukan kemampuan pribadinya, ketika dia nembak bukan dia yang nembak. Fama romaita id romaita walakin Allah roma. Yang dia ingat itu, aku nembak sebetulnya Allah yang menyuruhku. Kena atau tidak Allah yang menentukan. Bismillah, Allahu Akbar. Yang dianya kena duluan, mati, insya Allah mati syahid. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Jadi hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan hadis ini sahih. Allah akan memberikan perhatiannya. Allah mencurahkan ampunan dan rahmatnya kepada orang yang sholat dengan catatan dia fokus dalam sholatnya. Fa'idal tafata, ketika dia tidak lagi fokus dalam sholatnya, sarrafa wajhahu anhu, maka Allah alihkan perhatiannya kepada yang lain. Setiap kebaikan yang kita lakukan, upayakan kebaikan yang akan diperhatikan oleh Allah. Kita lakukan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Niat kita berniat cuma karena Allah. Kalau ini yang kita lakukan, dimanapun kita melakukan kebaikan, walaupun mungkin manusia menganggap kita buruk, tapi yakin Allah akan